3, 2, 1. Assalamualaikum, mainkan Ustaz. Karena kadang-kadang begini Pak Ustaz, kadang-kadang memang kita ini kan suka-suka berteman ini. Teman ini kan macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya kan? Nah, tapi kan ada lagi. Dalam Islam itu mengajarkan positive thinking. Berbaik sangka kepada siapapun. Kan begitu? Oke. Jadi kira-kira seperti apa dengan kasus yang tadi ini gitu loh. Pendapat gitu ya. Pendapat gitu loh. Kan teman itu macam-macam. Jadi ada teman yang baik yang membawa kebaikan buat kita, ada teman yang Kurang baik. kurang baik membawa moderat buat kita gitu loh. Ya. Tapi ada lagi ungkapan dalam Islam, kita selalu diajarkan berprasangka baik. Kan begitu? Nah, untuk memaknai ini seperti apa Pak Ustaz? Jadi untuk pertemanan ya, memang di dalam ajaran Rasulullah SAW ya, memang disuruh wasuh batul akhyar ya, bil qalbi dawa, berteman yang baik, yang terpilih itu menjadi obat, sebenarnya obat, jadi obat bagi hati. Tazidul qalbi, tazidu nasyatan wa quwwah, dan menjadi penyemangat dalam semua hal ibadah ya, tentunya hal ibadah, hal spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang Pak Roy alami itu kan temannya nggak baik gitu kan, temannya nggak baik ya. Jadi menurut kalau nggak salah menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu, ketika kita berteman dengan orang tidak baik, mampukah kita menjadi matahari? Subhanallah. Mampukah kita jadi matahari? Kalau kita mampu menjadi matahari ya silahkan berteman sama siapa aja. Artinya dalam matahari ini Matahari itu penerang gitu. Penerang untuk semua. Bahkan kalau di dalam pendapat Imam Malik atau Imam Abu Hanifah itu, matahari itu bisa mensucikan suatu barang najis tanpa air. Matahari. Saking dahsyatnya tuh matahari. Kalau hati kita udah kuat seperti matahari, kemana aja kita nggak bakalan tergoyah, ya kan? Ajakan dia dengan untuk berbuat hal-hal yang dilarang, melanggar syariat, apa semua tidak tergoyah, malah dia menarik teman yang jahat itu, ya silahkan gitu. Nah, untuk hal yang dia lakukan kepada teman yang jahat, dia tutupi aib, wah itu luar biasa. Man satara aiba akhihi satarallahu yaumal qiyamah ya. Barang siapa yang menutupi aibnya saudaranya, maka dia akan tutupi nanti di hari kiamat aibnya, ya kan? Au kama qol ya, itu seperti itu. Jadi intinya perbuatan baik itu sangat luar biasa. Cuman untuk pertemanan harus pilih-pilih, tetap harus pilih-pilih, kecuali tadi mampu ya kita menarik mereka. Kadang-kadang untuk membela teman aja kita berbohong kepada istri. Hanya untuk membela teman. Nah, itu kira-kira dosa apa enggak Pak Ustaz? Ya, untuk ini namanya rumah tangga ya. Rumah tangga itu kan, jadi pada dasarnya al-kadzibu haram ya kan. Berbohong itu haram. Illa talatah, kecuali 3. 1 islah itu untuk damai. Seperti mendamaikan antara pertikaian satu sama yang lain. Itu boleh kita berbohong ya. Contohnya maaf Indro lagi berantem sama Apen, lagi nggak nyapa. Pak Roy bilang, "Bro, tadi ada salam dari Apen." Padahal nggak ada. Pak Roy untuk biar damai gitu kan. Nah, menenangkan. Ketemu si Apen. "Pen, tadi ada salam dari Indro lo." Emang sih selama ini kan lo musuhan, tadi udah ngasih salam kok. Udah, telepon aja. Akhirnya satu sama lain merasa tercapa gitu kan, merasa ada yang
ada yang mau memperbaiki diri ya kan, udah akhirnya baik gara-gara kebohongan Pak Waroy. Di antaranya seperti itu. Ada lagi di antaranya lil Islam untuk nyelamatin orang ya, orang mau dibunuh gara-gara mungkin dia maling, walaupun maling kalau dia dibunuh ya, kalau mau diselamatkan ya kita berbohong ya, ngumpet di rumah nggak apa-apa kita daripada dibunuh ya, bukan nyelamatin maling ya. Jadi hukumnya apa Pak Ustaz? Karena kan membunuh dengan apa, cara apa? Bukan hukum Pak. Apa itu, ini Pak? jawabannya Pak Ustadz ini artinya boleh bohong 3 hal. hal. Ini baru Belum, diceritakan. ini Baru diceritakan boleh berbohong ada 3 hal. Ini baru 1 tadi kan poinnya. Ini yang kedua belum selesai. Iya, jadi panjang. Saya mau istilahnya mau jawab dengan jawaban yang panjang, Oke, yang siap. mengena gitu. Siap, Ya, bahwasanya tadi itu ya, ketika ada orang mau dibunuh ya, dia mau ngumpet ke rumah kita, sedangkan masa udah mau membunuh dia ya, demi untuk nyelamatin dia walaupun dia maling ya, kita berbohong boleh, karena membunuh itu istilah lebih dahsyat daripada perbuatan maling dia ya. Lebih dahsyat, makanya kita selamatkan dengan cara berbohong. Yang kedua untuk taktik kedua untuk taktik perang boleh. Selama kita ini punya pasukan udah pada tua ubanan, maka kita semir bohong kan, semir sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dahulu ya kan, begitu. Jadi ketika pasukannya udah tua renta pada tua, akhirnya ketika disemir ya, atau diganti posisi, ditukar yang muda boleh ditukar gitu, seolah-olah ini ada pasukan baru. Wah, ini akhirnya bikin gentar musuh gitu. Yang ketiga ya ini untuk sakinah mawaddah rahmah, untuk biar rumah tangga tetap utuh, harmonis. Nah, ini di sinilah ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Sebenarnya kan di sini kebohongan untuk rumah tangga itu menjaga keharmonisan. Iya, betul Pak. Menjaga keharmonisan. Jangan sampai kita disalahin. Jangan. Lu kenapa sih? Giliran temenmu aja kamu bela. Kan suka-suka begitu. Iya, pasti. Enggak, ini saya kembali ke Endro nih. Apa tuh? Istrinya, keluargamu. Makanya main mantek lah di situ. Disitulah tujuan mantek itu dipakai di dalam keluarga, sehingga tidak terjerumus dalam kebohongan. Itu mainan gua tuh Pak Roy. Nah iya, makanya ngomong dong. Oh kayak gitu nih, itu mainan kita dulu. Dalam arti begini ya, kalau kita bicaranya di awam nih ya saya juga orang baik contohnya. Memang saya bukan orang baik. Kita punya teman begajulan apa segala macam, mabuk lah yang apa segala macam. Tahunya kita sama bini itu tahu kita orang baik. Iya. Tapi kan bini nggak tahu kita di luar kelakuan kita. Ada teman kita, itu siapa dia gini. Oh itu teman, bukan itu pemakaian segala macam. Enggak, so tahu kamu. Kita tutupin kenapa? Kita nutupin aib dia, kita nutupin aib kita juga, gitu loh Pak Roy. Kita nutupin aib kita juga, itu ya. Kalau kita orang-orang ya kan pergaulan itu biasa gitu ya kan mah. Begini. Kan kadang-kadang ketika istri kita sudah mengetahui siapa orang itu, keburukan dia kan pasti otomatis berarti perilaku kita bisa sama seperti itu. Iya, dianggapnya. Benar Pak Roy. Saya punya teman satu kerjaan. Teman saya itu juga satu kerja sama bini, kan satu atap sama bini kerjanya. Iya. Satu atap, kerja itu satu atap sama bini. Iya. Iya kan? Jadi teman saya itu paling enggak teman-teman bini saya juga tahu kelakuan dia gimana. Iya. Tapi kan mana juga kita teman, bukan kita berarti bela dia segala macam. Enggak, kita nutupin naik dia. Itu juga mabuk bro. Ya. Mana-mana kita kan bisa mabuk lagi. Ya ilah kagak lah dia mabuk, gak boleh dewe. Kan gitu balik kita. Bela diri kita juga, Pak Roy. Nah terus tadi kelanjutannya gimana? Belum selesai. Ya intinya sebenarnya sih istri juga jangan terlalu intinya kita sebagai istri ya, sebagai ibu rumah tangga itu yang penting yang dibawa ke rumah itu halal gitu kan. Nah itu halal, terus kewajiban nafkahnya nggak dipotong ya kan. Dia mau
berbuat dengan duit dia pribadi membantu teman apa segala macam itu bukan urusan istri lagi. Iya. Itu kembalinya. Makanya sebenarnya sih orang bilang kamu kok apa selingkuh dalam keuangan, selingkuh apa di situ? Imam Ghazali nyebutin bahwasanya bahwa ketika kita dapat duit jangan jujur, malah jangan jujur berapa mendapatannya gitu. Dalam artian jangan kita terus terang kita dapatnya sekian sayang, nggak usah ya. Karena apa kata Imam Ghazali, kalau dapatnya dikit dia hatinya meronta ya kan, meronta-ronta hatinya, sedih ya kan ketika dapatnya dikit. Tapi ketika dikasih tahu dapatnya gede, maka dia senang, saking senang pingin ini pingin itu, akhirnya semua kebablasan. Saking senangnya dia tinggal ngomong maunya apa Pak? Ayo dong, kan begitu. Iya, jadi nggak langsung ngundang. Akhirnya apa? Akhirnya jatah anak yatim lewat, jatah membantu teman lewat, semua. Akhirnya kebaikan suami semuanya akhirnya kepada istri. Itu ya bagus. Cuman kan ada suatu hal yang biasa dilakukan oleh kita gitu, yang tanpa izin istri pun boleh gitu. Karena apa? Hak istri udah kita berikan seperti nafkah yang wajib di apa istilahnya disalurkan sebagaimana syariat menganjurkannya gitu. Jadi intinya kebohongan untuk keharmonisan rumah tangga itu terjaga, harus kadang kita lakukan, mesti kita lakukan. Tapi nafkah istri itu maksudnya gimana sih, Tan? Nominal berapa gitu enggak? Ya, nafkah istri itu kan seperti yang di kitab disebutkan ya, bahwasanya satu hari satu mud itu 1 liter ya kan untuk beras. Terus sama lauknya, apa yang biasa dia makan lauknya apa gitu. Iya. Lauk yang biasa sukanya tuh. Ya, kan ada yang suka ikan asin, suka telur, suka tempe tahu. Terus yang kedua pakaian 1 helai doang. Untuk perempuan ya harus nutup aurat, yang pakai nutup aurat yang nggak berbentuk. Kan ada sekarang nutup aurat tapi berbentuk, itu terlalu ketat. Itu juga itu juga nggak boleh ya kan. Jadi ngasih pakaian yang nutup aurat. Yang keempat yaitu tempat walaupun kontrakan. Iya. Itu wajibnya itu. Duit sebenarnya nggak wajib, cuman sunnah kita ngasih duit. Nah, adapun hal sunnah kalau nggak dilakukan jadi retak di rumah tangga. Iya. Makanya perlu itulah kehebatan sunnah Rasulullah yang perlu kita lakukan di situlah ya. Tambahan seperti nilai-nilai sunnah yang Rasulullah contohin itu disitulah menjadi menjadi penyebab keharmonisan rumah tangga. Jalan-jalan apa itu perlu kalau kita mampu. Zaman sekarang gini, nggak kasih duit kita beli beras, beli baju, perang ya. Jadi kembali kesimpulannya tadi yang mengenai teman itu Pak Ustadz, saya kembali lagi nih ke pembicaraan awal itu Pak Ustadz. Jadi artinya kita boleh aja seperti melakukan seperti itu, berbohong. Tadi asal kita punya punya hati seperti matahari, udah kuat, udah kokoh. Mau diajak minum, enggak. Diajak naudzubillah jajan, enggak. Diajak mencuri, enggak. Diajak nipu, enggak. Kita udah kokoh, justru kita narik mereka dengan trik kita membantu mereka dengan keuangan kita yang bisa kita bantu. Oh, itu udah dapat poinnya Pak. Pak Ustadz mau tambahin? Udah Pak. Silakan. Kalau yang sudah keterangan seperti itu nggak bisa ditambahin Pak. Jadi udah diterangkan boleh ada 3 hal berbohong. Ya sudah, nggak bisa nambahin lagi, udah begitu. Artinya kita menyimak supaya hal tersebut betul-betul di masyarakat itu bisa dipahami gitu. Iya. Kok katanya boleh berbohong? Ya kan ada 3 tadi poinnya. Nah, poin tersebut betul-betul dicermatin dulu. Iya. Dalam hal apa kita berbohong? Poin pertama, kedua dalam hal apa kita berbohong? Poin kedua, poin ketiga. Jangan itu tadi mudah berburuk sangka itu tadi. Iya. Ya kan? Setelah kita cermatin, baru ada yang kurang paham, baru tanyakan lagi. Iya. Mungkin tadi kurang konsentrasi. Oh Iya. ada ya bohong boleh. Mungkin orang pemahaman kayak gitu. Iya. Ada orang gitu, ya kan? Selama ini bohong nggak boleh, apapun alasannya. Tetapi ada keterangannya, dan jelas gitu Pak. Iya. Jadi itu aja.
Iya, iya. Kalau terlalu banyak itu nanti gaduh. Ini udah selesai. Boleh berbohong ada 3 hal udah. Pokoknya udah kena. Gak Jadi mungkin kan apa nih pengalaman antum untuk temen nutupin aib temen Iya. ya, dengan itu lah, dengan sembunyi-sembunyi itu Kalau mungkin ada orang- pengalaman. Kalau orang yang namanya orang lapangan ya kayak Bang Hendro kita aja udah. Jadi nggak bisa diutarakan, spontan Pak ya. Spontan. Untuk menjaga keharmonisan udah spontan. Kalau kita kan kadang kalau saya pribadi ya saya udah nggak bohong. Saya cuma jaga satu, jaga pertemanan kita juga, jangan sampai ke pertemanan kita juga gak enak kan itu kan. 2, kita kan jaga keluarga kita juga. Ada orang baik, biarpun bini kita tahu kelakuan dia gitu loh. Iya. Dia kan udah lu jangan berteman sama dia, waktu mabuk begini segala macam. Jadi udah ada poinnya ya. Ya. Kita closing nih. Ya. Ada mobil ya. Ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan tema cerita ini bisa membawa dampak kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbil alamin. Salam.